Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fakultas Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan modul 12 yang berjudul Penilaian dalam Pendidikan Kewarganegaraan di SD. Bersama saya, Eskaleni Silalahi. Kegiatan belajar 1 yaitu konsep dan prinsip penilaian PKN di SD. Pada pembelajaran ini kita akan menjelaskan konsep penilaian PKN dan prinsip penilaian PKN itu. Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN sebagai salah satu kajian dan program studi yang fungsi dan perannya sebagai pendidikan hukum, pendidikan politik, dan kewarganegaraan. Kemudian dalam perkembangannya menjadi bidang studi pendidikan moral Pancasila atau yang sering disebut PMP, yang lebih menekankan pada pemahaman nilai-nilai moral Pancasila yang selama ini dikenal lewat pedoman penghayatan dan pengamatan Pancasila. Lalu PMP itu berubah lagi menjadi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN. Pada hakikatnya, penilaian merupakan proses pengambilan keputusan terhadap keberhasilan anak didik, apakah anak didik dinyatakan berhasil atau gagal dalam menguasai sesuatu keterampilan tertentu. Di sini ada 4 unsur pokok penilaian. Yang pertama, objek yang dinilai akan menentukan objek yang dinilai. Yang kedua, kriteria sebagai tolak ukur atau menentukan kriteria ukuran. Yang ketiga, data tentang objek yang dinilai mengumpulkan data baik melalui tes maupun non-tes. Yang keempat, pertimbangan keputusan membuat keputusan atau judgment. Selanjutnya masuk kita ke kegiatan belajar 2, yaitu berbagai alat penilaian dalam PKN SD MI. Sebelumnya kita membahas itu, kita harus memahami apa tujuan penilaian itu. Yang pertama adalah informasi tentang kemajuan hasil belajar siswa secara individual dalam mencapai tujuan belajar. Yang kedua, informasi yang didapat digunakan untuk membina kegiatan belajar lebih lanjut. Yang ketiga, informasi dapat digunakan guru dan siswa untuk mengetahui tingkat kemampuan siswa. Tujuan yang keempat, sebagai motivasi belajar dengan cara memberikan informasi tentang kemajuan untuk melakukan perbaikan. Yang kelima, informasi semua aspek kemajuan setiap siswa dapat membantu secara efektif untuk menjadi anggota masyarakat yang utuh. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip penilaian kelas. Yang pertama adalah valid. Valid itu adalah penilaian kelas harus mengukur apa yang seharusnya diukur dengan menggunakan alat yang dipercaya. Yang kedua, mendidik. Apa itu mendidik? Maksudnya adalah penilaian itu harus memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian hasil belajar siswa. Yang ketiga, berorientasi pada kompetensi. Maksudnya adalah penilaian itu harus menilai pencapaian berdasarkan kompetensi dasar. Yang keempat adalah adil dan objektif. Maksudnya adalah penilaian itu harus adil terhadap semua siswa. Maksudnya seorang guru saat menilai tidak boleh berat sebelah, dan harus benar-benar adil dalam memberikan penilaian.
terbuka. Selanjutnya adalah terbuka. Penilaian terbuka bagi berbagai kalangan. Prinsip yang selanjutnya adalah berkesinambungan, di mana penilaian dilakukan secara berencana, bertahap, dan teratur. Menyeluruh, di sini adalah penilaian hasil belajar dari berbagai aspek. Dan prinsip yang terakhir adalah bermakna, di mana bermakna ini hasil penilaian mencerminkan gambaran yang utuh tentang prestasi. Selanjutnya adalah di sini tentang penilaian. Penilaian itu terdiri dari tes tertulis, tes perbuatan, tes lisan, dan penilaian non-tes. Yang pertama adalah tes tertulis. Tes tertulis itu dilakukan untuk mengukur hasil belajar siswa yang bersifat kompleks, yang pelaksanaannya berbentuk tulis, dan siswa lebih tenang saat melakukan suatu tes sehingga lebih mampu dicerna dengan baik. Yang kedua adalah tes perbuatan itu adalah penilaian tindakan atau tes praktik yang secara efektif dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pengumpulan berbagai informasi tentang bentuk-bentuk perilaku yang diharapkan muncul dalam diri siswa. Yang ketiga adalah tes lisan. Tes lisan ini digunakan untuk menilai hasil belajar dalam bentuk kemampuan mengemukakan ide-ide atau pendapat secara lisan. Nah, selanjutnya adalah penilaian non-tes. Apa itu penilaian non-tes? Penilaian non-tes digunakan oleh guru agar dapat melakukan penilaian lebih objektif. Itu ya macam-macam penilaian. Selanjutnya kita masuk ke model alat penilaian PKN SDMI. 1. Pengembangan alat penilaian kelas dalam PKN. Ada pengembangan alat penilaian menulis soal tes, menelaah soal tes, melakukan uji coba tes, menganalisis model soal, memperbaiki soal tes, merakit soal, selanjutnya melaksanakan tes, dan menganalisis hasil tes. Kita masuk ke model alat penilaian PKN SDMI. Biasanya berbentuk soal pilihan ganda, berbentuk antar hal, dan berbentuk pilihan ganda kompleks. Kita masuk ke model penilaian catatan anekdot. Contohnya, catatan-catatan kejadian khusus yang dapat dipergunakan untuk melihat perkembangan individu atau kelompok siswa. Selanjutnya, kita masuk ke model penilaian daftar cocok. Daftar cocok adalah daftar yang berisi pernyataan-pernyataan tentang suatu permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan yang disampaikan pada siswa. Selanjutnya, model penilaian skala bertingkat. Skala bertingkat adalah penilaian non-tes untuk mengukur karakteristik tertentu sebagaimana diharapkan dalam diri siswa. Selanjutnya, model penilaian daftar sosimetri. Yang dimaksud dengan sosimetri, alat penilaian non-tes yang bertujuan untuk melihat sampai sejauh mana sikap sosial siswa di kelas, terutama terhadap teman-temannya. Itulah yang dinamakan sosimetri. Selanjutnya kita masuk ke model penilaian pedoman wawancara. Dalam interview dikenal ada dua cara, yaitu secara langsung maupun tidak langsung. Wawancara
Yang secara langsung adalah wawancara yang dilakukan dengan sumber utamanya adalah siswa yang diselidiki untuk menggali tentang diri sendiri. Selanjutnya, jika ditujukan kepada siswa lain diminta untuk memberikan informasi tentang seorang siswa lainnya, maka itu disebut dengan wawancara tidak langsung. Selanjutnya, kita masuk ke model daftar baik buruk lawan daftar baik buruk. Sebelum kita penilaian terhadap daftar baik buruk, kita harus terlebih dahulu secara cermat membaca untuk menentukan pilihan penilaian dari setiap pernyataan, apakah baik atau buruk menurut penilaian kita. Kalau mungkin, ya berikan alasan-alasan yang jelas. Selanjutnya, penilaian daftar tingkat urutan. Sebelumnya, kita harus membaca secara keseluruhan butir pernyataan. Kemudian, kita menentukan angka sesuai dengan skala prioritas. Nah, jangan lupa menentukan urutan pernyataan. Kemudian, kemukakan alasan yang signifikan. Selanjutnya, kita masuk ke kegiatan belajar 4. Penggunaan model alat penilaian PKN SDMI berbasis portofolio. Aziz Wahab mendefinisikan tahun 1992 bahwa portofolio sebagai sebuah laporan tentang proses belajar siswa, sebuah kesimpulan hasil kerja yang menunjukkan kepada siswa atau orang lain tentang hasil kerjanya yang telah dicapai pada suatu bidang. Konteks asesmen berkenaan dengan portofolio meliputi sebagai berikut. 1 adalah tujuan. Hakikat hasil belajar, mengetahui penerapan keterampilan efektif. Dalam tujuan itu yang kedua adalah fokus bukti, menunjukkan perubahan performance kinerja dari waktu ke waktu. Yang selanjutnya adalah harus diperhatikan dalam tujuan itu adalah tentang waktu. Apabila kemajuan peserta didik menjadi fokus, perlu ada pembatasan waktu. Selanjutnya adalah hakikat bukti. Kalau tadi adalah fokus bukti, sekarang hakikatnya. Jenis waktu apa yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, masuk kita ke peranan penilaian dalam pembelajaran portofolio. Adapun diantaranya adalah pemantapan kembali penanaman nilai proses reedukasi dalam penguasaan pembelajaran. Yang kedua, penilaian jati diri atau self-evaluation, kehidupan serta lingkungan. Selanjutnya adalah penilaian formal, peringkat penguasaan dan keberhasilan belajar. Selanjutnya, momentum dan media untuk mendapat umpan balik pengajaran secara di kelas. Tujuannya adalah tujuan penilaian portofolio di dalam kelas adalah untuk menghargai perkembangan yang terjadi pada siswa, menghargai prestasi terbaik siswa, mendokumentasikan proses belajar yang berlangsung, merefleksi, meningkatkan efektivitas proses belajar, bertukar informasi dengan orang tua, membina dan mempercepat pertumbuhan konsep diri positif pada siswa, meningkatkan kemampuan melakukan refleksi diri, membantu siswa dalam memutuskan tujuan. Itulah tujuan penilaian dari portofolio di kelas. Selanjutnya, ini menurut Sumarna ada prinsip penilaian portofolio dan Muhammad Hatta. Dalam melakukan penilaian portofolio ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan, yaitu saling percaya,
kerahasiaan bersama, milik bersama, kepuasan, kesesuaian proses dan hasil. Selanjutnya, karakteristik penilaian portofolio. Menurut Sumarna dan Muhammad Hatta, penilaian portofolio mempunyai karakteristik sebagai berikut: multi-sumber dari berbagai sumber, autentik, benar-benar disusun oleh siswa, dinamis, eksplisit atau kejelasan, integrasi atau terintegrasi antar kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan, kepentingan dan beragam tujuan. Selanjutnya, karakteristik penilaian portofolio. Menurut Sumarna dan Muhammad Hatta, dalam melakukan penilaian portofolio ada 9 prinsip yang harus diperhatikan, yaitu saling percaya, kerahasiaan bersama, milik bersama, kepuasan, kesesuaian proses dan hasil. Termasuk pada kelebihan dan kelemahan portofolio. Adapun kelebihannya memungkinkan pendidik mengakses kemampuan peserta didik, memungkinkan pendidik menilai keterampilan peserta didik, mendorong kolaborasi antara peserta didik dan pendidik, memungkinkan pendidik mengintervensi proses, mampu merefleksikan perubahan penting dalam proses kemampuan intelektual. Dan kelemahannya memerlukan waktu relatif lama, pendidik harus tekun, sabar, dan terampil. Tidak ada kriteria yang standar. Nah, ini adalah akhir dari mempelajari penilaian pembelajaran PKN di SDMI. Kesimpulannya adalah, dalam penilaian itu merupakan suatu upaya untuk melihat sampai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Semoga kita mampu memberikan penilaian yang objektif, tidak berat sebelah, dan tentunya penilaian itu berdasarkan kemampuan hasil